Selamat ketemu kembali dengan materi berikutnya tentang keamanan sistem World Wide Web. World Wide Web atau WW merupakan salah satu killer application yang menyebabkan populernya internet. WW dikembangkan oleh Tim Berners-Lee ketika bekerja di Sun Swiss. Kehebatan web adalah kemudahan untuk mengakses informasi yang dihubungkan satu dengan yang lainnya mulai konsep hypertext. Informasi dapat tersebar di mana-mana di dunia dan terhubung melalui hyperlink. Pembaca atau peraga sistem 3W yang lebih dikenal dengan istilah browser dapat diperoleh dengan mudah, murah, dan gratis. Contoh browsernya adalah yang pertama, yaitu ada Netscape, Internet Explorer, Opera, atau yang lainnya yang dikenal saat ini juga ada. Kalau untuk berbasis iOS misalnya Safari atau yang lainnya ya. Nah, kemudahan penggunaan program browser inilah yang memicu populernya 3W. Sejarah dari browser ini mulai dari browser di sistem komputer Next yang kebetulan digunakan oleh Berners-Lee. Selain browser Next itu, pada saat itu baru ada browser yang berbentuk teks atau text oriented seperti Lion Mode browser. Untuk selanjutnya, penggunaan 3W atau web akan dianggap sama keamanan sistem World Wide Web. Akhirnya berkembang menyebabkan pergerakan sistem informasi untuk menggunakannya sebagai basis. Banyak sistem yang tidak terhubung ke internet tetapi tetap menggunakan basis web sebagai basis untuk sistem informasi yang dipasang di jaringan internet. Begitu keamanan sistem informasi yang berbasis web dan teknologi internet bergantung kepada keamanan sistem web tersebut. Arsitektur sistem web terdiri dari dua sisi, ada server, ada klien. Keduanya dihubungkan dengan jaringan komputer. Selain menyajikan data-data dalam bentuk statis, sistem web dapat menyajikan data dalam bentuk dinamis dengan menjalankan program. Program dijalankan di server dan di klien. Di server misalnya CGI atau servlet, di klien misalnya applet atau JavaScript. Sistem server dan klien memiliki permasalahan yang berbeda, keduanya. Nah, pertama tentang server dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Maksudnya, jika sebuah server memiliki domain misalnya bni.co.id dan tulisan lain menunjukkan bahwa situs itu merupakan milik Bank BNI, maka kita percaya bahwa server tersebut memang benar milik Bank BNI. Adanya domain yang dibajak merupakan anomali terhadap asumsi ini. Server tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung atau user yang melakukan browsing kepada pihak lain. Hal ini disebabkan ketika kita mengunjungi sebuah website, data tentang kita, nomor IP, operating system, browser, dan lainnya dapat dicatat. Pelanggaran terhadap asumsi ini sebetulnya melanggar privasi. Jika ini dilakukan, maka pengunjung tidak akan kembali ke situs ini. Dokumen yang ditampilkan bebas dari virus, trojan host, atau etikat jahat lainnya. Bisa saja seorang yang nakal memasang virus di webnya, tetapi ini merupakan anomali. Pengguna tidak beretikat untuk merusak server atau mengubah isinya tanpa izin. Pengguna hanya mengakses dokumen atau informasi yang diizinkan diakses. Seorang pengguna tidak mencoba-coba masuk ke direktori yang tidak diperkenankan atau directory traversal. Identitas pengguna benar, banyak situs web yang membatasi akses kepada user tertentu. Dalam hal ini, jika seorang pengguna login ke web, maka dia adalah pengguna yang benar. Jaringan komputer, network, dan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. Informasi yang disampaikan dari server ke pengguna atau sebaliknya terjamin keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Langsung di atas bisa dilanggar sehingga mengakibatkan adanya masalah keamanan. Keamanan server 3W biasanya merupakan masalah dari seorang administrator. Dengan memasang server 3W di sistem Anda, maka Anda membuka akses meskipun secara terbatas kepada orang luar. Apabila server terhubung ke internet dan memang server 3W Anda disiapkan untuk publik, maka Anda harus lebih berhati-hati sebab Anda membuka pintu akses ke seluruh dunia. Server 3W menyediakan fasilitas agar klien dari tempat lain dapat mengambil informasi dalam bentuk berkas atau file, atau mengeksekusi perintah menjalankan program di server. Fasilitas pengambilan berkas dilakukan dengan perintah GET, sementara mekanisme untuk mengeksekusi perintah di server dapat dilakukan dengan CGI atau Common Gateway Interface. Server side include Active Server Page, PHP, atau dengan menggunakan servlet seperti penggunaan Java Servlet.
Kedua jenis servis di atas, mengambil berkas biasa maupun menjalankan program di server, memiliki potensi lubang keamanan yang berbeda. Adanya lubang keamanan dari sistem 3W dapat diekspresikan dalam bentuk yang beragam. Pertama, informasi yang ditampilkan di server diubah sehingga dapat mempermalukan perusahaan atau organisasinya. Informasi yang semestinya dikonsumsi untuk kalangan terbatas, misalnya laporan keuangan, strategi perusahaan, atau database klien, ternyata berhasil disadap oleh saingan Anda. Ini mungkin disebabkan oleh salah setup server, salah setup router, firewall, atau salah setup authentication. Untuk server web yang berada di belakang firewall, lubang keamanan di server web yang diadministrasi dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dari firewall dengan mekanisme tunneling. Informasi dapat disadap seperti misalnya pengiriman nomor kartu kredit untuk membeli melalui 3W atau orang yang memonitor kemana saja Anda melakukan web surfing. Server Anda diserang misalnya dengan memberikan request secara bertubi-tubi sehingga tidak bisa memberikan layanan ketika dibutuhkan. Denial of service attack. Kita bicara keamanan server 3W. Sebagai contoh, serangan dengan mengubah isi halaman web beberapa server web milik pemerintah Indonesia sempat menjadi target serangan dari berbagai pengacau yang tidak suka dengan kebijaksanaan pemerintah itu dalam masalah Timur Timur. Mereka mengganti halaman muka dari beberapa server web milik pemerintah Indonesia dengan tulisan anti pemerintah Indonesia. Itu beberapa server yang dapat mereka serang diponak-ponakan, dihapus isi disknya. Beberapa server yang sempat dijual server dapat luar negeri, Hamkan, Ipteknet, BPPT masih berlangsung dengan cracker yang berbeda-beda. Membatasi akses melalui kontrak akses sebagai penyedia informasi dalam bentuk berkas. Sering diinginkan pembatasan akses. Misalnya, diinginkan agar hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses berkas informasi tertentu. Pada prinsipnya adalah masalah kontrak akses. Pembatasan akses dapat dilakukan dengan membatasi domain atau nomor IP yang dapat mengakses, menggunakan pasangan user ID dan password, mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka, deskripsi oleh orang yang memiliki kunci pembuka. Mekanisme untuk kontrak akses ini bergantung kepada program yang digunakan sebagai server. Salah satu caranya akan diuraikan pada bagian berikut, yaitu proteksi halaman dengan menggunakan password. Salah satu mekanisme mengatur akses adalah menggunakan pasangan user identification, dan password. Untuk server web yang berbasis Apache, akses ke sebuah halaman atau sekumpulan berkas yang terletak di sebuah direksi unik dapat diatur dengan menggunakan berkas HT akses. Bagi contoh, isi dari berkas tersebut dapat seperti ini, auto user file, dan yang lainnya. Dalam contoh di atas, untuk mengakses direktori tersebut dibutuhkan user ID tamu dan password yang sama dengan entry user ID Budi di berkas home Budi Basmi. Ketika direktori disebut diakses, akan muncul sebuah pop-up window yang menaikkan user ID dan password. Secure Socket Layer. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan server 3W adalah dengan menggunakan enkripsi pada komunikasi pada tingkat soket. Dengan menggunakan enkripsi, orang tidak bisa menyadap data-data transaksi yang dikirimkan dari ke server 3W. Salah satu mekanisme yang cukup populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain server 3W dan dari Netscape, beberapa server lain juga memiliki fasilitas SSL juga. Server 3W Apache yang dapat dikonfigurasi agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan SSL, yaitu implementasi SSL dari yang atau OpenSSL, yaitu implementasi open source dari SSL. Bahkan ada sebuah perusahaan Stronghold yang menjual Apache dengan SSL. Penggunaan SSL memiliki permasalahan yang bergantung kepada lokasi dan hukum yang berlaku. Disebabkan pemerintah melarang ekspor teknologi enkripsi, paten public key painter atas reverse subnet agreement public key yang digunakan pada SSL. Oleh karena hal di atas, implementasi SSL yang tidak dapat digunakan oleh di Amerika Utara, Amerika dan Kanada karena melanggar paten SSL dan C4 yang digunakan dalam implementasinya. SSL dapat diperoleh di PSI UK OZAU. Informasi tentang web server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dan operating system yang digunakan. Seorang penyerang akan mencari tahu software dan versinya yang digunakan sebagai web server, kemudian mencari informasi di internet tentang kelemahan web server tersebut. Informasi tentang program server yang digunakan sangat mudah diperoleh. Cara paling mudah adalah dengan menggunakan program telnet dengan melakukan telnet
dari server web tersebut. Kemudian menekan tombol return 2 kali. Web server akan mengirimkan respon dengan didahului oleh informasi tentang server yang digunakan. Program Ogre yang berjalan di sistem Windows dapat mengetahui program server web yang digunakan. Sementara untuk sistem Unix, program link dapat digunakan untuk melihat gesture dengan menekan kunci yang sama dengan keamanan program CGI, Common Gateway Interface, digunakan untuk menghubungkan sistem 3W dengan software lain di server. Adanya CGI memungkinkan hubungan interaktif antara user dan server web. CGI seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill out form, mengakses database, atau menghasilkan halaman yang dinamis. Meskipun secara prinsip mekanisme CGI tidak memiliki lubang keamanan, program atau script yang dibuat sebagai CGI dapat memiliki lubang keamanan, baik secara sengaja dibuat lubang keamanannya ataupun tidak sengaja. Pasalnya program CGI ini dijalankan di server web sehingga menggunakan resource web server tersebut. Potensi lubang keamanan yang dapat terjadi dengan CGI antara lain seorang pemakai yang nakal dapat memasang script CGI sehingga dapat mengirimkan berkas password kepada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Program CGI dipanggil berkali-kali sehingga server menjadi terbebani karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU cycle dari web server. Program CGI yang salah konfigurasi sehingga memiliki otoritas seperti sistem administrator sehingga kita dijalankan dapat melakukan perintah apa saja. Untuk sistem Unix ada saja administrator yang salah setting sehingga server web HTTPD dijalankan oleh root. CGI guestbook yang secara otomatis menambahkan informasi ke dalam halaman web seringkali disalahgunakan oleh orang yang nakal dengan mengisikan link ke halaman pornografi atau diisi dengan sampah junk text sehingga memenuhi disk pemilik web. Teks informasi yang dikirimkan ke CGI diisi dengan karakter tertentu dengan tujuan untuk merusak sistem. Sebagai contoh, banyak search engine yang tidak melakukan proses sanitasi terhadap karakter yang dituliskan oleh user. Bagaimana jika user memasukkan ABCD, RNRF, atau percent drop table dan sejenisnya? Tujuan utamanya adalah melakukan attack terhadap SQL server di server. Pelanggaran privacy ketika kita mengunjungi sebuah situs web, browser kita dapat dititipi sebuah cookie yang fungsinya adalah untuk menandai kita. Ketika kita berkunjung ke server itu kembali, maka server dapat mengetahui bahwa kita kembali dan server dapat memberikan setup sesuai dengan keinginan. Ini merupakan servis baik, namun data yang sama juga dapat digunakan untuk melakukan tracking kemana saja kita pergi. Ada juga situs web yang mengirimkan script, misalnya JavaScript, yang melakukan integrasi terhadap server kita melalui browser dan mengirimkan informasi ini ke server. Bayangkan jika di dalam komputer kita terdapat data yang bersifat rahasia dan informasi ini dikirimkan ke server milik orang lain. Penyisipan Trojan Horse. Cara penyerangan terhadap klien yang lain adalah dengan menyisipkan virus atau Trojan Horse. Bayangkan apabila yang di-download adalah virus atau Trojan Horse yang dapat menghapus isi hard disk Anda. Salah satu contoh yang sudah terjadi adalah adanya web yang menyisipkan Trojan Horse, back of Orifice, atau NetBus sehingga komputer Anda dapat dikendalikan dari jarak jauh. Orang dari jarak jauh dapat menyadap apa yang Anda ketikkan, melihat isi direktori, melakukan reboot, bahkan memformat hard disk. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.